Hai, salam kepada semua jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita dan dirahmati Tuhan, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan sumber pengharapan kita. Oleh itu, hari ini mari kita sediakan hati kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk sucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semesta manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh mempersona segala perbuatan-Mu Yesus dalam hidup kami. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Mari kita semua katakan, sungguh Kau mempersona. Sungguh Kau mempersona segala perbuatan-Mu, hapuskan raguku. Amin. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempersona, sungguh Kau mempersona segala perbuatan-Mu, hapuskan raguku. Amin. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Semua katakan, sungguh Kau mempersona segala perbuatan-Mu, hapuskan raguku. Amin. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Semua. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam
ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Bapa, kami bersyukur karena Kau menjadi penolong dalam hidup kami. Engkau telah memegang tangan kami, Engkau telah menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita semua menyembah Dia. Bukalah seluruh hati, jiwa dan roh kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita semua katakan, Kau Tuhan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Semua katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Amin. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku Tuhan. Semua katakan, dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Semua katakan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Semua katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Kaulah sumber kuatku, amin. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, semua Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom kepada jemaat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bersama lagi untuk ibadah pada minggu ini. Nah, sekarang adalah masa firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan firman Tuhan ini kiranya memberkati, menguatkan dan meneguhkan kami untuk terus setia dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan, kekuatan dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar bersama-sama satu lagi bagian firman Tuhan yang diambil daripada Ibrani pasal 9, ya. Dan sedikit latar belakang tentang bab ini. Sebenarnya ini ditujukan kepada satu umat yang dipanggil sebagai umat yang percaya, tetapi mempunyai pengetahuan yang tidak jelas atau cetek tentang Yesus Kristus. Jadi apabila ini berlaku ketika tekanan, ya, khususnya dari segi ekonomi, sosial dan politik, ya, mereka menjadi tidak tahan dan akhirnya mereka melepaskan iman mereka. Ada yang kembali kepada kehidupan agama lama mereka dan ada yang meninggalkan Kristus, ya. Jadi atas sebab ini penulis Ibrani telah coba menulis satu surat dan menerangkan tentang ciri-ciri, antara ciri-ciri kepribadian Yesus, supaya dengan penjelasan ini mereka akan lebih mengerti, lebih paham tentang Yesus, ya. Maksudnya dia coba jelaskan apa yang mereka lakukan di dalam agama lama mereka, yaitu khususnya dalam perjanjian lama, tentang tata cara ibadah mereka dan bagaimana itu sebenarnya telah digenapi, telah disempurnakan di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi ini yang coba disampaikan oleh penulis Ibrani ini, ya. Jadi dengan lebih jelas, ya, dengan tema kelepasan yang kekal berdasarkan kepada Ibrani pasal 9 ayat 11 hingga 12. Kita akan coba belajar bersama-sama, ya, mendalami pengetahuan iman kita akan pribadi Yesus dan bukan sekadar berkata saya percaya, ya, seperti mana umat di dalam Ibrani ini, supaya kita sentiasa teguh di dalam iman kita, ya. Jadi apakah perkara-perkara yang diterangkan oleh penulis Ibrani ini? Yang pertama adalah dia coba memberitahu bahwa Yesus
sebagai imam besar. Yesus itu adalah imam besar. Ya, karena di dalam perjanjian lama mereka ada pemimpin rohani tertinggi mereka yang dipanggil imam besar. Ya. Dan apakah peranan dan fungsi imam besar ini? Ya. Nah, yang pertama adalah untuk hal yang lebih baik yang akan datang. Maksudnya mereka percaya bahwa melalui apa yang dilakukan oleh imam besar ini kepada mereka, khususnya dalam hal keagamaan, itu pastinya akan mendatangkan sesuatu yang baik kepada mereka. Ya, dalam Ibrani 9 ayat 11 mengatakan seperti ini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kima yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Perhatikan untuk hal-hal baik yang akan datang. Ya, itu adalah salah satu tujuan atau tugas atau peranan imam besar ini. Kenapa? Imam besar ini mempunyai tanggapan sedemikian daripada umat-umat Israel pada masa itu. Karena perhatikan tugas imam besar. Setiap tahun umat Israel akan membawa korban persembahan penghapusan dosa kepada Tuhan setiap tahun, ya. Tetapi untuk melakukan itu mereka tidak dapat melakukannya secara pribadi, ya, atau melalui diri mereka sendiri. Itu hanya boleh dilakukan oleh seorang imam besar, ya. Jadi hanya imam besar yang boleh memasuki ruang Maha Kudus. Karena pada masa acara penghapusan dosa ini, ya, korban persembahan itu atau darahnya akan dibawa ke ruang Maha Kudus, ya. Dan di ruang Maha Kudus ini tidak ada sesiapa yang boleh masuk, hanya imam besar, ya. Dan daripada situ mereka percaya setelah imam besar melakukannya, dosa mereka dihapuskan, dan sudah pastilah mereka mempunyai perkara-perkara yang baik, hal-hal yang baik yang akan datang kepada mereka di masa depan, ya. Jadi kita melihat di sini, inilah yang coba diterangkan kembali oleh penulis Ibrani ini, di mana dia mengatakan, tetapi sekarang Yesus, ya, telah menjadi imam besar sempurna sebagai pengantara kepada Tuhan, ya. Tugas-tugas imam besar itu tidak perlu dilakukan lagi tiap tahun, sebab Kristus Yesus telah melakukannya sekali untuk selamanya. Yesus melakukan itu untuk menjamin hal-hal yang lebih baik pada masa depan kita, ya. Persoalannya adalah hari ini masih ramai orang bergumul mencari jalan keluar akan cabaran-cabaran dosa atau bagasi dosa. Maksudnya bagasi dosa ini dosa-dosa yang masih seperti mereka heret di sepanjang hidup mereka, ya. Mereka bergumul untuk lepas daripadanya dan sebagainya, ya. Seperti umat yang menjadi tujuan penulisan Ibrani ini, mereka percaya, tetapi mereka masih bergumul dengan dosa mereka, menjadi bosan, jemu, putus asa, dan akhirnya meninggalkan Kristus, ya. Pergumulan ini disebabkan oleh ceteknya pengenalan mereka akan Kristus sebagai imam besar, ya. Sebenarnya Yesus telah mengambil beban dosa ini supaya kita dapat menerima perkara-perkara lebih baik akan datang, dan sudah pastilah itu datang daripada Tuhan, yang mana ini telah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita harus hidup dalam ruang yang telah disediakan oleh Tuhan kepada kita, dan bukannya dalam ruang yang masih penuh dengan bagasi-bagasi dosa masa lalu kita. Selain pada itu, tugas imam besar itu, ya, juga dibandingkan dengan Yesus untuk melintasi kemah besar yang sempurna. Maksudnya Yesus sebagai imam besar bukan saja telah menyempurnakan tugas imam ini untuk masuk ke ruang Maha Kudus, membawa korban penghapus dosa, tapi juga dia telah melintasi kemah besar yang sempurna. Sebelum saya jelaskan, kita baca dulu dalam Ibrani pasal 9 ayat 11, di mana dikatakan di situ,
Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik akan datang. Ia telah melintasi kima yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya, masih dalam ayat yang sama. Tapi perhatikan, ia telah melintasi kima yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Kima yang menutupi ruang maha kudus ini adalah kema buatan tangan manusia. Tetapi sekarang Yesus telah melintasi kema ini, dan kema ini yang lebih besar, yang lebih sempurna, bukan kema yang buatan manusia. Nah, sedikit mengenai rumah Tuhan, bagaimana disusun di dalam atau cara ibadah mereka, di mana kalau ikut, dari depan dia dimulai dengan terdapat kaki dian, dan ada satu meja dengan roti sajian, di depan sedikit, dan kemudian bahagian ini, yang mempunyai kaki dian dan tempat kudus, roti sajian ini disebut sebagai tempat kudus. Tapi ada satu lagi di belakang tirai, ada satu tabir lagi, dan di belakang tabir itu disebut sebagai ruang maha kudus. Di situ terdapat mazbah pembakaran ukupan dari emas, ada tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas, dan di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tungkat Harun yang pernah bertunas, dan loloh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi mezbah pembakaran ukupan ditempatkan di ruang maha kudus, sedangkan satu lagi tempat pembakaran diletakkan di luar maha kudus, di mana di dalam inilah kerja-kerja atau amalan-amalan atau ritual tata ibadah bangsa Israel saat mereka mempersembahkan korban penghapus dosa. Jadi baik darah lembu atau jantan yang mengadakan perdamaian bagi imam besar dan keluarganya, maupun darah kambing yang berfungsi sebagai korban karena dosa-dosa bangsa Israel, dipercikan di atas tutup perdamaian. Tutup perdamaian ini adalah yang menutupi semua yang disebutkan di dalam ruang maha kudus tadi, diletakkan di situ semua darah dan sebagainya ketika hari perdamaian, Dan kima kedua yang saya sebutkan tadi melambangkan kehadiran Allah. Itulah sebabnya tempat itu hanya imam besar yang boleh masuk. Itu pun dia hanya masuk satu kali dalam 1 tahun, bukan hari-hari, bukan minggu-minggu, Dan ini merupakan satu tempat yang melambangkan kehadiran Allah karena kekudusan Allah di situ. Dan kalau kita tidak benar-benar bersiap dikuduskan, kita boleh mati ketika kita menghampiri ruang maha kudus tersebut, Jadi di sini dikatakan bahwa penulis Ibrani di sini menerangkan bahwa Yesus malah melepasi tirai ini. Dia telah masuk ke dalam ruang maha kudus ini sebagai imam besar bagi kita, dan sekarang bukan saja dia telah masuk ke ruang maha kudus ini, tapi juga turut bersama dengan dirinya sendiri membawa perdamaian ini. Dan sekarang dia adalah ruang maha kudus itu sendiri, sehingga ketika dia menjadi korban bakaran itu, dialah yang akhirnya menjadi tempat ibadah bagi kita, dialah ruang maha kudus bagi kita, dan kita sekarang berada di dalamnya. Dan tentu kita masih ingat ketika Yesus disalibkan, berlaku satu peristiwa di mana tirai
yang memisahkan antara ruang kudus ya dengan yang maha kudus itu terbelah dua. Artinya sekarang ruang untuk ke ruang maha kudus itu terbuka kepada semua orang, bukan lagi hanya imam besar dan 1 kali dalam 1 tahun. Kenapa? Karena Yesus telah membukanya. Yesus telah menyempurnakannya bagi kita. Jadi di sini Roh Kudus mengajarkan bahwa di bawah perjanjian yang lama masuk dengan secara bebas ke ruang Allah yang Maha Kudus belum dimungkinkan karena persekutuan yang akrab dengannya. Hanya terjadi ketika setelah Yesus membuka tirai tersebut dan masuk ke dalam tirai tersebut, dan sekarang membuka jalan bagi kita melalui saat kita menerima Dia sebagai Tuhan yang sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Ya, karena saat kita menerima Dia, Dia sebenarnya menyucikan hati nurani kita secara sempurna, sehingga penyucian ini membolehkan kita masuk di ruang Maha Kudus Tuhan, bukan karena kita, tapi karena Kristus yang adalah imam besar kita telah membuka ruang itu untuk kita dapat bersama-sama datang kepada Tuhan secara pribadi. Nah, perkara yang kedua yang coba disampaikan oleh penulis Ibrani adalah Yesus sebagai darah domba, ya, dan sebagai darah domba, Yesus sendiri membawa darahnya sendiri, ya. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 12 mengatakan, dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi menurut surat Ibrani, Kristus sudah datang sebagai imam besar, ayat yang kita belajar dalam poin pertama tadi, dan melaksanakan salah satu peranan imam besar dalam amalan penghapusan dosa bangsa Israel pada masa itu, ya, di mana dia sendiri yang masuk ke ruang Maha Kudus, dan dia sendiri melintasi ruang Maha Kudus, membuka jalan bagi kita. Itu bagian yang pertama. Yang kedua ini, dia bukan saja ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, ya, yang membezakannya. Kalau dulu mereka membawa darah lembu jantan, anak lembu, atau darah domba jantan. Tapi kali ini, ya, yang bezanya dia bukan, yaitu Yesus bukan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu jantan, melainkan darahnya sendiri, ya. Persembahan yang dibawa oleh Kristus ini sangat istimewa. Mengapa? Karena darahnya adalah penghapus dosa yang memberikan kita kelepasan kekal. Maksudnya sekali untuk selamanya, dan tidak perlukan lagi ritual yang sama diulang-ulang macam sebelum ini, ya. Darah Kristus adalah darah yang sempurna sebagai penghapus dosa. Jadi hari ini kita perlu mengimani Kristus untuk mendapat pelepasan kekal dari dosa kita. Kita harus mengerti bahwa tiada apapun usaha manusia yang boleh menyempurnakan pelepasan ini. Tindakan imam besar selama ini hanyalah bayangan kepada imam besar yang agung, yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi kita harus bersyukur, ya, dan seharusnya terus berpegang kepada kepercayaan ini tanpa rasa tergugat, apatah lagi sampai kepada melepaskan iman kita seperti mana umat yang menerima surat Ibrani ini, ya. Jangan hanya sedikit tekanan atau sedikit tuntutan yang lebih tinggi kita meninggalkan Kristus, ya. Kemudian bukan saja Yesus membawa darahnya sendiri, tapi sebagai darah domba, darahnya ini membawa pengudusan. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu
muda, menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ya, ini fungsi masa itu, ya, ketika korban binatang, ya. Jadi kalau kita perhatikan, tempat untuk menyampaikan kurban persembahan penghapus dosanya adalah ruang maha kudus, ya. Tapi Yesus Kristus telah menjadi tempat ruang maha suci tersebut, ruang maha kudus tersebut, yaitu tempat kudus yang bukan dibuat oleh tangan manusia, seperti mana dalam ayat 11 tadi. Bukan tangan manusia, ya. Dan sekarang bukan tangan kambing pula. Bukan kambing atau lembu yang akan dipersembahkan untuk kurban penghapus dosa, tetapi Yesus Kristus sendiri telah menjadi korban penghapus dosa yang memberikan darahnya yang tercurah. Ya. Jadi untuk itu, ya, untuk itu sekarang kita harus mengerti bahwa Yesus bertindak sebagai ruang maha kudus, ya, karena dia sendiri sekarang adalah ruang maha kudus tersebut, karena dia telah masuk dan sekarang tinggal di situ. Dan karena itu dialah sebenarnya yang membawa kita masuk melalui pengorbanan dirinya, melalui korban dirinya, sehingga kita juga menerima pengudusan Allah. Jadi dengan penjelasan ini sepatutnya kita mengerti mengapa kita menerima keselamatan, karena pengudusan yang diberikan oleh Kristus kepada kita ini bukan hasil usaha kita, tapi adalah pekerjaan Allah dan diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Walaupun begitu, kita juga harus paham bahwa percuma bukan bermakna kita pergunakan sebagai kesempatan hidup bebas untuk dunia. Ya, kebebasan ini harus digunakan untuk tujuannya yang mulia, yaitu supaya lebih ramai yang diselamatkan melalui kesaksian kita. Perkara yang ketiga, Yesus sebagai korban persembahan. Ya, jadi kita melihat di sini penulis Ibrani coba menerangkan kembali, seperti yang saya katakan, fungsi dan peranan Yesus khususnya dalam ritual keagamaan yang telah mereka lakukan berabad-abad lamanya, seperti yang dicatatkan di dalam Perjanjian Lama. Ya, dan semua itu diterangkan oleh penulis Ibrani ini bahwa itu adalah satu simbol yang sekarang maknanya telah disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Dan kali ini dikatakan Ibrani mengatakan bahwa Yesus sebagai korban persembahan. Dan persembahan ini adalah persembahan yang tak bercacat. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 mengatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, ya, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi korban penghapus dosa yang dilakukan oleh umat Israel sebelumnya dengan korban kambing dan lembu hanya berkaitan dengan penyelesaian secara lahiriah. Ya. Maksudnya itu adalah sesuatu yang tidak sempurna. Dan karena itu perlu dilakukan tiap-tiap tahun. Ya. Dan sudahlah itu dia terhad lagi kepada hanya melalui satu orang, yaitu imam besar. Ya, tidak boleh mereka buat sendiri. Tetapi pengampunan dosa melalui Yesus Kristus jauh lebih besar dan tak bercacat. Mengapa? Sebab Yesus adalah persembahan yang sempurna, satu untuk semua, dan tidak memerlukan lagi korban-korban yang lain. Jadi kalau yang pertama tadi satu kali untuk selamanya, sekarang ini satu untuk semua. Cukup dia satu saja sebagai korban. Dan itu sudah mencukupi untuk satu dunia. Kalau dulu satu pribadi atau satu keluarga memerlukan sekurang-kurangnya
satu korban, sama ada itu domba atau lembu, dan itu harus yang terbaik, ya, tidak berpenyakit, tidak cacat sana sini dan sebagainya, karena mereka mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi sekarang Yesus jauh lebih sempurna dari semuanya itu. Itulah sebabnya persembahan korban Yesus ini adalah satu kali untuk selamanya dan satu untuk semua orang, ya. Dan ini adalah sesuatu penyataan bagaimana betapa sempurnanya persembahan Kristus ini. Jadi ini berarti bahwa kita tidak memerlukan lagi korban-korban yang lain. Jika masih ada amalan-amalan sedemikian, maka jelas kita tahu itu adalah satu penyesatan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi itulah sebabnya hari ini kita tidak memerlukan apa-apa lagi korban yang bertujuan untuk menghapus dosa atau menyelesaikan perbuatan-perbuatan dosa, yang mana di kalangan kita sebagai Bumi Petra lebih suka menyebutnya sebagai segit, ya. Karena apa? Sekarang kita hidup dalam kasih karunia yang seharusnya terus percaya bahwa segala yang berhubung dengan dosa kita dan Allah telah diselesaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kita juga tidak memerlukan pengajaran lain yang lebih sempurna, ya, selain dari apa yang kita percaya sekarang. Mengapa? Karena di mana lagi kita menemukan pengajaran yang menolong kita mendapat menyelesaikan masalah dosa ini selain Yesus? Pengajaran yang lain semuanya mengajarkan tentang satu bahagian, yaitu manusia yang berusaha mendapatkan keselamatan mereka. Sama ada itu melalui perbuatankah, apakah dan sebagainya, ibadahkah, apakah, tapi semuanya bertitik tolak daripada usaha manusia. Tapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus berbeza. Justru usaha penyelamatan itu telah diselesaikan oleh Yesus. Peranan kita adalah hanya percaya di dalam Yesus, dan hal tentang keselamatan ini selesai. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, ini bukan satu peluang untuk kita menggunakan kebebasan ini untuk dunia, walaupun kita sudah selamat, tapi untuk tujuan kemuliaannya dengan kesaksian kita, ya. Jadi selain daripada itu, persembahan Yesus ini juga sebagai korban adalah persembahan bukan saja tak bercacat, tapi yang menyucikan. Masih dalam ayat yang sama, saya baca betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi di sini kita melihat bahwa persembahan Yesus ini bukan saja sempurna, tak bercacat, tapi juga persembahan yang menyucikan sampai ke hati nurani kita yang terdalam. Sehingga orang yang percaya pada pengampunan dosa melalui Kristus akan menerima hidup yang baru, ya, melalui apa yang selalu kita dengar, kelahiran baru, ya. Saya percaya kita telah mendengar kesaksian-kesaksian. So, ada beza, ya. Orang yang benar-benar mengalami kehidupan baru, pembaharuan, kelahiran baru melalui Kristus, saat dia menerima Kristus, akan tahu membezakan kehidupannya sebelum Kristus dan kehidupannya selepas menerima Kristus. Dia tahu itu bezanya, ya. Bukan berarti kalau dulu dia tidak pandai berbuat baik, ya, dan sekarang selepas Kristus dia boleh melakukan perbuatan yang baik. Masa lalu pun dia masih boleh buat perkara yang baik. Tapi bezanya adalah masa lalu itu bila kita berbuat baik selalunya dengan motif yang tidak betul. Sama ada untuk kasih tinggu-tinggu orang atau ada tujuan tertentu dan sebagainya. Ya, tidak lebih daripada itu. Tapi sekarang selepas kita menerima Kristus, kita berbuat baik kadang-kadang sangat berbeza. Bukan lagi kadang-kadang, memang sangat berbeza, karena tujuan kita berbuat baik adalah semata-mata karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu berbuat baik kepada kita, dan
kita lakukan itu semata-mata untuk rasa syukur, terima kasih, dan seterusnya ingin mengungsikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang bezanya yang sangat jelas, ya. Dan ada banyak perkara lain dalam hidup kita yang berubah setelah kita menerima Yesus Kristus dan setelah kita mengalami kelahiran baru. Jadi sebagai buah persembahan Kristus, ya, kita boleh secara langsung beribadah kepada Allah sekarang tanpa pengantara lain manapun. Kalau dulu melalui imam besar, sekarang melalui Kristus yang adalah imam besar kita. Kita boleh langsung datang kepada Tuhan. Kita boleh berdoa langsung kepada Tuhan. Dan kita juga menerima bagian kekal yang dijanjikan, yaitu pengampunan dosa. Selain itu, umat perjanjian baru, yaitu kita hari ini, sudah tidak perlu lagi membawa persembahan hewan korban, karena Yesus sudah menyempurnakannya. Pengorbanan tubuh dan darah Kristus hanya satu kali dan berlaku untuk selamanya. Kita hanya dapat berkata apa? Pastilah hanya ucapan syukur kepada Allah atas karya yang sudah dilakukannya untuk menyelamatkan kita sebagai umatnya yang percaya, dan semua orang lain yang juga percaya, ya. Jadi itu adalah perkara yang coba dijelaskan oleh penulis Ibrani ini kepada umat Ibrani pada masa itu. Dan sangat penting karena hari ini masih ramai orang Kristen yang sedemikian. Kita melihat bagaimana karena sebab tertentu mereka meninggalkan Tuhan. Sebenarnya jangan kita bertanya, kenapa ya dulu dia begini, dengan begitu hanya karena ini mau kawin itu dan sebagainya mereka melepaskan iman mereka. Ini boleh berlaku, dan ini bukan baru sekarang berlaku. Sudah berlaku, dan buktinya sejurus selepas Yesus kembali ke surga, itu sudah berlaku. Dan itulah sebabnya surat Ibrani ini ditulis. Dan ini juga peringatan kepada kita semua. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan. Sudah sedalam mana keintiman kita dengan Tuhan. Firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa Allah begitu mengasihi kita. Tuhan ingin menolong kita. Tuhan ingin menuntun kita. Namun bagaimana kita dapat merasakan semua itu jika kita tidak memiliki keintiman, kedekatan yang intim kepada Tuhan? Karena itulah kita perlu memperdalamkan pengetahuan kita. Ya, bukan saja secara rohani, tapi juga secara pengetahuan intelek kita, ya, karena ini harus berjalan seimbang. Ada orang mengatakan kalau kita penuh dengan roh saja tapi kurang pengetahuan dari segi asas firman Tuhan, pengetahuan, kita boleh meletup, ya, karena terlalu rohani tapi kurang asas firman Tuhan, kita meletup. Tapi ada orang yang penuh dengan pengetahuan saja, ya, dari E sampai Z, ini Alkitab dia tahu semua. Dia boleh petik mana-mana firman Tuhan dengan petik jari saja, tapi tiada pengalaman rohani. Orang yang seperti ini akan menjadi kering, Kedua-dua situasi ini sebenarnya cetek dari segi pengetahuan mereka yang lengkap tentang Tuhan. Kita perlukan kedua-duanya, pengalaman rohani dan pengetahuan firman Tuhan, ya, supaya kita boleh dibimbing dengan lebih sempurna dan kita mempunyai asas iman yang kokoh, karena kita mempunyai kedua-duanya, pengalaman rohani dan pengetahuan intelek tentang firman Tuhan. Jadi semoga firman Tuhan ini terus menguatkan kita, mendorong kita untuk terus setia kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi akan menguatkan kami. Kiranya firman Tuhan ini terus mendorong kami untuk belajar, baik secara rohani maupun secara pengetahuan intelek di dalam
firman, penyelidikan, kajian firman Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kiranya kami tetap teguh, tetap setia, dan tetap berpegang kepada Tuhan sebagai Tuhan dan kekuatan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk palanya dan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Dan segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamuan yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan persembahkan Dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan menurut bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dari perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu
dengan iman dan ucapan syukur. Sekarang setiap pemimpin kebaktian atau ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan kudus kepada anggota masing-masing. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makan rohani di dalam sekemahan tubuh dan darahnya. Sekarang, putuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang terima berkat daripada Tuhan, sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat berkuasa Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi menaikkan lagu kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Semua tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Amin. Karya termegah, tiada bandingannya. Lekap kasih-Mu, setia menjagaku. Amin. Dan ku nyatakan, semua katakan, bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata atas semesta. Semua Maha kuasa, Maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Semua katakan, dekat kasih-Mu,
Amin. Dan ku nyatakan, semua katakan, bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertakhta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertakhta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Semua. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertakhta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya, glory bagimu Tuhan.